Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah jamaah Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab, yaitu kitab Silsilah Al-Manahi Syar'iyyah, di mana kita sudah masuk pada Kitabul Hajj wal Umrah, kitab haji dan umrah. Kita bahas bab berikutnya, yaitu babun nahi anis safaril mar'ati illa ma'a mahramin au zaujin. Bab dilarangnya seorang wanita bersafar kecuali dia pergi bersama mahramnya atau bersama suaminya. Bab ini membicarakan hukum seorang wanita pergi safar haji, pergi berhaji, pergi haji, di mana hajinya tersebut dalam jarak safar. Apakah dia dibolehkan untuk pergi haji sementara dia pergi tidak dengan mahramnya? Sementara dia tidak pergi dengan mahramnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasa'idan illa wa ma'ahu abuha au ibnuha au zawjuha au akhuha au dhu mahramin minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi kaum wanita, bagi seorang wanita yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, dia bersafar selama 3 hari dan lebih atau lebih, kecuali dia pergi bersama ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudaranya atau bersama mahramnya. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan safar dengan perjalanan 3 hari atau lebih. Mengkaitkan safar perjalanan 3 hari atau lebih. Beliau katakan tidak halal seorang wanita bersafar tanpa mahram dengan safar perjalanan 3 hari atau lebih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Ana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusafiril mar'atu yaumaini illa ma'a zawjiha aw dhi mahramin. Janganlah seorang wanita itu bersafar dengan jarak tempuh 2 hari kecuali dia bersama suaminya atau bersama mahramnya. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 hari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri tadi menyebutkan berapa? 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin muslimatin, tidak halal bagi seorang wanita muslimah, tusafiru masirata lailatan, bersafar dengan jarak tempuh 1 hari, illa wa ma'aha rajulun dzu mahramatin alaiha, kecuali kalau dia perginya bersama laki-laki dari mahramnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis yang ketiga ini hanya berapa hari? 1. Ya, 1. Wa anhu aidha, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masiratan yaumun wa lailah laisa ma'aha mahramah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat bersafar dengan perjalanan 1 hari 1 malam sementara tidak ada bersamanya mahram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa anhu aidha, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu baridan illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu bersafar sejauh 1 barid. 1 barid itu 12 mil. Illa wa ma'aha dzu mahramin, kecuali bersamanya ada mahramnya. Jadi ikhwah, ada berapa hadis? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana ikhwah hadis Abu Sa'id menyatakan tidak halal, tidak boleh dia safar kalau perjalanannya selama 3 hari 3 malam. Kalau dari Abdullah bin Amr bin As, yaitu 2 hari 2 malam. Kalau dari Abu Hurairah 1 hari 1 malam. Dalam riwayat yang lain 1 malam. Ya. Kalau yang tadi yang ketiga 1 hari 1 malam. Kalau yang keempat 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Yang kelima menyebutkan jarak, yaitu 1 barid. 1 barid itu sekitar 12 mil. Baik, sebenarnya apakah wanita itu dilarang bersafar terkait dengan waktu atau bagaimana? Karena kan di sini dari mulai 1 hari, dari 1 malam, 1 hari 1 malam, 2 hari, 3 hari, demikian. Terakhir yaitu dengan jarak. Kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira mutlaqas safar illa ma'a zawjiha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat untuk bersafar mutlak, safar mutlak, kecuali bersama zaujuha ila ma'a zawjiha, bersama suaminya. Artinya di sini safar-safar yang terkait dengan 1 hari 1 malam, 2 hari 3 malam, ataupun 1 barid 12 mil, ini semua kaitan-kaitan ini adalah kaitan-kaitan yang tidak muktabar. Pengkaitannya kalau seperti ini, tidak boleh seorang wanita bersafar sejauh 3 hari 3 malam. Berarti kalau 2 hari 2 malam kan boleh, kan gitu artinya, ya.
Tidak boleh seorang wanita bersafar kalau jarak safarnya 1 hari atau 1 malam. Berarti kalau setengah malam boleh kan gitu. Atau 1 hari 1 malam 24 jam. Berarti kalau yang 12 jam boleh dong begitu. Ya, seperti kalau kita naik pesawat dari Medan ke Saudi Arabia, berapa jam? Hanya 7 jam. Ya. Kemana nih yang ke 12 jam? Ke Amerika. Ya. Ke Amerika 12 jam. Berarti masih 12 jam. Berarti kalau dia naik pesawat dari Medan balik lagi ke Medan, kalau apa namanya? Kalau terus terbang hanya 24 jam atau oke lah 2 hari. Itu udah lama kali, mungkin pakai mogok-mogok lah di jalan kali. Ya pakai macet-macet. Kalau seperti itu ikhwah, ya, berarti tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang dikatakan safar. Ya kan? Karena orang sekarang sudah bersafar pakai pesawat. Tempat di mana di muka bumi ini yang tidak bisa dicapai hanya dengan 24 jam? Nggak ada. Kalau dia terbang terus dari Medan balik lagi ke Medan, itu paling 24 jam. Atau oke lah, 1 hari 24 tambah 12 jam berapa? 36 jam. Nggak sampai 2 hari 2 malam. Ya. Apalagi kalau kita ambil 3 hari 3 malam 3 hari, berarti tidak ada satu titik pun di muka bumi ini tempat yang dikatakan musafir, tempat yang dikatakan safar. Berarti semuanya halal bagi kaum wanita, karena tidak ada tempat yang tidak bisa dicapai kurang dari 3 hari 3 malam. Ini menandakan ikhwah rahimanallah wa iyyakum, pengkaitan 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam 1 malam atau 12 mil. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dihalalkan bagi wanita bersafar mutlak. Selama dia sudah dikatakan musafir, maka dia tidak boleh pergi ke sana kecuali dia bersama mahramnya. Itu yang dimaksud ikhwah. Ya. Jadi tidak terkait dengan masalah hari-hari atau jumlah hari. Audhi mahramin, atau bersama mahramnya seperti ka'abin, au akhin, au ibnin, au rajulin min maharimiha mahramatan abadiyatan, atau bersama mahramnya dia, kecuali kalau dia pergi bersama suaminya atau bersama mahramnya seperti ayahnya, saudaranya, anaknya, laki-lakinya, atau laki-laki yang mahramnya itu mahram abadiyah. Mahram abadiyah ini mahram selamanya, tidak boleh menikah selamanya. Ikhwah, tidak semua kerabat kita itu tidak boleh menikah selamanya. Ada yang mahramnya itu muwaqqatan. Muwaqqatan itu apanya? Kata orang bilang temporary gitulah kira-kira. Ada waktu terbatas. Ada di saat-saat tertentu dia boleh menikah. Seperti kita menikah dengan adik istri kita yang perempuan. Boleh nggak menikah dengan dia? Nggak boleh. Apakah adik ipar kita itu mahram kita? Hah? Apakah mahram kita? Kan kita nggak boleh menikahi adik istri kita yang perempuan, karena ipar kita. Taib. Mahram nggak boleh dinikahi. Taib. Apakah berarti mahram kita dia? Jawabannya enggak. Rasulullah katakan alhamul maut. Ipar itu kematian. Terus kenapa nggak boleh? Karena nggak bolehnya nggak selamanya. Kalau cerai dengan kakaknya boleh ganti adiknya. Apakah cerai meninggal, pisah cerai atau pisah hidup? Ya, pisah meninggal atau pisah hidup. Yang penting kalau salah satu daripadanya mereka itu tidak lagi berstatus sebagai istri, boleh silah nikah. Atau menikah dengan adiknya. Istri kita ini punya kakak. Boleh nggak kita nikahi dia? Nggak boleh. Apakah mahram kita? Nggak boleh. Nggak mahram. Kenapa? Karena tidak boleh menikahnya bukan selamanya. Kalau sudah pisah dengan adiknya, silahkan melamar kakaknya, boleh. Beda halnya dengan mertua. Ya, mertua perempuan kita. Ya. Mengapa jadi mahram kita ibu istri kita? Mengapa jadi mahram kita? Hah? Ya karena nikahkan anaknya lah. Kok repot kali sih jawabannya?
Karena sudah sah anaknya menjadi istri kita, maka emaknya menjadi mahram kita. Taib, ketika pisah dengan anaknya, entahkah cerai, entahkah meninggal, boleh kita melamar ibu mertua kita? Gak boleh, karena selamanya. Makanya ikhwah, tidak ada namanya mantan mertua. Walaupun sudah pisah dengan anaknya, oke, anaknya bisa pisah, gak jadi mahram kita. Ketika dia sudah pisah, lewat masa iddah, dia sudah menjadi si orang lain, tapi emaknya tetap mahram kita. Itu namanya mahram abadiyah, mahram selamanya. Yang selamanya itu, ikhwah, gak boleh dinikahi selamanya. Itu yang dikatakan mahram, ya, itu yang dikatakan mahram. Walidzalika qadzabaha ahlul ilmi anna adada fil ahadits laisal maqsudan. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwasanya jumlah yang ada dalam hadis yang kita sebutkan tadi, 3 hari, 2 hari, 1 hari, 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam dan seterusnya, jumlah yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan itu maksudnya, ya, bukan itu maksudnya. Artinya itu adalah kejadian yang terjadi. Misalnya ada sahabat yang safarnya 3 hari 3 malam. Rasul kata tidak halal bagi seorang wanita yang safar 3 hari 3 malam. Bukan berarti 3 hari 3 malam nggak boleh, 2 hari 2 malam boleh, nggak begitu. Wa mimman dhahaba ila dzalika Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa Ibnu Hibban alladzi tarajjama fi sahihihi li riwayat min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu ja'at mutlaqan. Yang berpendapat demikian maksudnya tidak ada hubungan safar tersebut dengan jumlah-jumlah hari yang disebutkan dalam hadis. Ini pendapat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah ja'at mutlak, disebutkan mutlak tanpa ada kaitan dengan jumlah-jumlah hari. Ya, jadi gimana? La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahraman, titik. Tidak halal seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya, tanpa ada kaitan 3 hari, 2 hari, 4 hari dan seterusnya. Faqala, beliau berkata, maksudnya Ibnu Hibban mengatakan, berkomentar, dzikrul bayan bi annal mar'ah mamnu'atun an tusafira safaran qallat muddatuha am kathurat illa ma'adhi mahramin minha. Ini menunjukkan, menjelaskan bahwasanya wanita terlarang bersafar baik waktunya lama maupun sebentar kecuali bersama mahramnya. Qultu, aku mengatakan, maksudnya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Wa yashhadu dzalika hadits Ibnu Abbas, hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hal ini dikuatkan lagi dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la yakhlu rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama si wanita itu ada mahramnya, ya, kecuali bersama mahramnya. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan juga tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramin. Faqama rajulu, seorang laki-laki berdiri, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, inna imrati kharajat hajjatan wa inni iktatabtu fi ghazwatin kadza wa kadza. Ya Rasulullah, istriku mau pergi haji, sementara aku sudah tercatat sebagai orang yang akan pergi berperang. Itu bagaimana? Qala, apa kata beliau? Intalik fa hajja ma imratik. Kalau gitu kamu enggak usah pergi perang, pergilah kamu bersama istrimu, pergi haji bersama istrimu. Jadi di sini Rasulullah SAW menggugurkan kewajiban jihad, kewajiban perang terhadap sahabat tadi, dan menyuruhnya agar pergi haji bersama istrinya. Demikian ikhwah, pergi haji bersama istrinya, karena ini lebih penting. Istrinya itu lebih penting untuk ditemani. Sementara yang pergi jihad banyak orang lain yang bisa pergi berperang untuk berjihad. Demikian. Sementara istrinya siapa yang nemani dia kalau nggak dia? Demikian ikhwah. Jihad itu ikhwah, kalau sudah tercatat dia sebagai anggota yang ikut jihad, itu artinya sudah wajib bagi dia. Sudah wajib. Tapi sementara wanita pergi safar untuk pergi haji, safar pergi haji,
Kalau seandainya si wanita ini boleh bersafar pergi haji tanpa mahram, seandainya bolehlah pergi sendiri dia bersafar haji tanpa mahram, mengapa Rasulullah SAW malah menggugurkan kewajiban dia pergi perang, malah menyuruh dia pergi menemani istrinya? Yang seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali safarnya seorang wanita bersama mahram itu hukumnya wajib. Mengerti maksudnya? Saya ulang. Seorang kalau sudah tercatat dia sebagai anggota yang akan pergi jihad, maka wajib. Dah, ini wajib nih. Jadi ya untuk pergi perang. Sekarang ada di satu sisi lain istrinya mau pergi haji. Istrinya mau pergi haji. Seandainya istrinya ini bolehlah pergi haji tanpa mahram. Seandainya tuh istrinya ini bolehlah pergi haji tanpa mahram. Apakah mungkin Rasulullah menggugurkan kewajiban pergi perang lantas memindahkannya menemani perempuannya, wanitanya? Gak mungkin. Gak akan mungkin yang sifatnya boleh bisa mengalahkan yang sifatnya wajib. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Misalnya sholat zuhur, adzan sholat zuhur, udah antum meeting, atau sholat maghrib lah yang sedikit. Meeting antum mulai dari jam 6, maghrib jam 6.15. Kemungkinan meeting antum selama 3 jam. Apa hukum meeting? Umum aja. Sholat maghrib wajib. Bisa sholat maghrib ditiadakan, udah kita nggak usah sholat maghrib karena kita meeting. Bisa? Ya nggak bisa. Maghrib itu wajib. Nggak bisa dikalahkan dengan yang sifatnya mubah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oh, bukankah Ustadz kalau makan juga mubah? Bukankah kalau la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Baik, kita salat Isya, kemudian hadir makanan. Mana yang kita dahulukan? Makan dulu apa salat Isya dulu? Makan. Loh, kenapa mengalahkan yang Isya? Dikarenakan dia masih bisa melakukannya. Bukan habis makan nggak usah sholat Isya lagi, kan gitu. Kan nggak ada yang berfatwa begitu. Waktu maghrib sedikit, ya. Sementara makanan sudah terhidang. Ini kalau kita makan bakal lewat waktu maghrib, masuk waktu Isya. Karena waktu maghrib sangat sempit. Gimana? Boleh kita makan dulu dengan tadi alasan la salata bihadr ta'am, tidak ada salat dengan hadirnya makanan, maka kita makan dulu walaupun waktu Isya, waktu maghrib habis. Bisa? Ya nggak bisa ya. Kalau sudah seperti ini ya salat dulu. Tapi nanti nggak khusyuk. Alah, nggak makan juga nggak khusyuk kok. Nggak ada makan juga nggak khusyuk. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini ya, karena Rasulullah menggugurkan kewajiban dia ikut perang, menyuruh dia ikut bersama menemani istrinya pergi bersafar ikut haji, itu menandakan si wanita ini wajib untuk bersama mahram. Jadi kalau wajib bersama dengan wajib, berarti tinggal mana yang lebih wajib. Waktu itu Rasulullah melihatnya mungkin ini sudah banyak yang mendaftar, sudah banyak yang tercatat untuk pergi perang. Nggak pakai dia juga nggak apa-apa, tapi wanita dia kan nggak mungkin ada mencatatkan orang untuk jadi mahram dia. Sebagaimana sebagian travel tuh ada mahram tumpang, sertifikat mahram. Ya, pembimbingnya jadi mahram. Sejak kapan? Apa dia nyusuin pembimbingnya nggak tahu. Apa disusuin pembimbingnya 5 kali susu. Gitu. Demikian. Jadi pembimbing susuan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Selanjutnya. Walidzalika tarajjama lahu Ibnu Hibban dzikr zajri an tusafir al mar'atu safaran qallat muddatuhu aw kathuran min ghairi dhi mahramin yakunu ma'aha. Oleh karena itu Ibnu Hibban mencantumkan hadis ini dan di atasnya dibuat bab celaan terhadap wanita yang bersafar tanpa mahram. Ya, celaan wanita yang bersafar baik waktunya lama maupun sebentar dengan tanpa mahram.
Wa qala al-Hafiz fil Fathul Bari, berkata Hafiz dalam Fathul Bari, wa qad amila aktsaru ulama fi hadzal bab bil mutlaqil ikhtilafil muqayyadat. Kata Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwasanya mayoritas para ulama mengamalkan hadis ini dengan tanpa mempedulikan kaitan-kaitan waktu tadi itu. Mutlak, mau 3 hari, mau 2 hari, mau 1 hari, kalau dia sudah dikatakan safar maka tidak dibolehkan. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, laisal muradu minal tahdidi zahiruhu, bahwasanya maksud hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Bal kullu ma yusamma safaron fal mar'atu manhiyatun anhu illa bil mahrami. Kan tetapi semua yang dikatakan safar maka seorang wanita terlarang kecuali dia pergi bersama mahramnya. Wa innama waqa'at tahdidu an amrin waqi'in fala yu'mal bimafhumihi. Adapun pembatasan-pembatasan 3, 4, 3, 2, 1 hari itu dikarenakan perkara itu yang terjadi pada waktu itu. Makanya tidak bisa dijadikan sebagai mafhum. Mafhum ini artinya waktu itu ada seorang yang bersafar 3 hari. Ditanyalah oleh Rasulullah kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah katakan 3 hari nggak boleh seorang wanita bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahram. Waktu itu terkait dengan kondisinya yang bersafar dengan 3 hari. Ada juga kondisinya yang bersafar selama 2 hari. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan waktu yang terjadi pada waktu itu. Peristiwa true story yang terjadi dengan seorang wanita yang bersafar 2 hari 2 malam itu, Rasulullah berfatwa langsung dengan jumlah hari itu. Bukan berarti jumlah hari itu bisa dijadikan mafhum. Dijadikan mafhum mukhalafah, maksudnya 2 hari boleh, 2 hari nggak boleh, tapi kalau kurang dari 2 hari maka boleh. Itu nggak seperti itu. Ngerti maksudnya ikhwah ya? Seperti begini, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda. Boleh lipat ganda ini kita jadikan mafhum mukhalafah dengan artian berarti kalau makan riba berlipat ganda enggak boleh, kalau enggak berlipat ganda boleh. Bisa begitu? Nah, enggak bisa. Loh, kenapa Quran menyebutkan lipat gandanya? Karena umumnya praktek riba pada zaman itu ribanya berlipat ganda. Makanya tidak bisa jadikan mafhum. Kalau bahasa usul fikihnya kharaja makhrajal ghalib, umumnya ya, umumnya seperti itu. Padahal ada dalil yang lain yang menyebutkan mutlak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sudah jelas. Adapun kaitan-kaitan dengan yang lain-lain itu hanya penyebutan dikarenakan kaitan hadis itu terkait dengan kejadian pada waktu itu. Ngerti ya maksudnya? Bisa difahami? Bisa, alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah. Berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, hadzal hadis yadullu ala anna al-mar'ata la yalzamuha al-hajj idza lam tajid rajulan dha mahramin yakhruju ma'aha. Kata Imam Al-Baghawi, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita tidak boleh pergi haji jika dia tidak mendapatkan seorang laki-laki yang menjadi mahramnya yang ikut bersamanya. Wa huwa qaulun Nakhai wal Hasan al-Basri wa bi qaul Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa ashabur ra'i. Ini pendapat Imam Nakhai, Hasan al-Basri, Imam Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahway yaitu gurunya Imam Ahmad, dan ashabur ra'i. Maksudnya mazhab Hanafi. Wa dhahaba qaumun, sebagian lagi mengatakan annahu yulzimuha khuruj ma'al jama'ati minan nisa, bahwasanya dia harus tetap pergi jika dia pergi bersama jamaah kaum wanita. Artinya kalau dia sudah wajib haji, sementara di sana ada jamaah kaum wanita yang bisa menemani dia bersama rombongan, maka dia tetap wajib haji walaupun dia tidak bersama mahram. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i,
Wal awwal aula li zahiril hadis. Tentunya pendapat yang pertama artinya tidak boleh, itu lebih kuat berdasarkan zahirnya hadis. Begini ikhwah. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berdua membolehkan safar tanpa mahram, wanita safar tanpa mahram kalau safarnya safar wajib. Safar wajib ini safar haji. Safar haji yang pertama, haji kedua kan nggak wajib lagi. Safar haji yang pertama, jika memang dia bersama kaum wanita yang aman dan amanah, perjalanan aman, tidak dikhawatirkan terjadi apa-apa, maka wanita tersebut tetap wajib pergi haji walaupun tanpa mahram. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, karena perjalanan satu aman, yang kedua bersama jamaah kaum wanita yang lainnya. Jadi ini yang disebut dengan safar wajib. Hanya di sinilah yang terdapat khilafiyahnya, di safar wajib. Adapun safar-safar yang lainnya seperti untuk umroh atau haji kedua, ketiga, keempat, ya, maka ini karena dia bukan safar wajib, maka tetap harus bersama mahram. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Namun zahirnya yang kuat ya pendapat yang pertama, tetap tidak dibolehkan loh. Terus gimana jadi hajinya? Kalau seorang wanita dia punya dana, punya biaya untuk pergi haji, misalnya sekarang ini dia mampu untuk membayar haji furoda misalnya sekitar 350 juta seharga rumah itu, rumah RS di Semencirim lah, Setiabudi nggak dapat. Demikian. Dalam masalah ini ikhwah, dia mampu, kemudian tapi dia nggak punya mahram. Itu dia mampu tapi dia nggak punya mahram. Pendapat yang pertama mengatakan berarti dia tidak boleh pergi haji dan dia termasuk orang yang nggak sanggup. Kenapa? Salah satu syarat perginya tidak ada mahramnya, maka dia dianggap kategori tidak sanggup. Jadi gimana? Ya carilah mahramnya. Demikian. Nggak ada lagi mahramnya. Suaminya meninggal, ayahnya sudah semaput, kemudian saudara-saudaranya sudah kena tsunami misalnya, udah nggak ada lagi, tinggal dia sebatang kara, nggak ada lagi, yang lain nggak ada, tinggal dia sendiri. Itu terus gimana? Berarti dia dianggap tidak mampu. Ya. Adapun pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau seandainya jamaahnya aman perjalanan bersama kaum wanita yang lainnya, maka tetap wajib. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu yang dimaksud. Berkata Imam Al-Baghawi, ammal kafira idza aslamat fi daril harbi, adapun wanita kafir yang dia masuk Islam fi daril harbi, di daerah Darul Harbi ini daerah peperangan. Jadi orang kafir perang dengan orang muslim. Ya, orang kafir perang dengan orang muslim. Dan di situ ada seorang wanita kafir, ternyata dia masuk Islam. Atau asyatul muslimah, atau dia seorang tawanan yang muslimah. Seorang muslimah ditawan oleh orang kafir. Idza takhallasat bi aidil kufar, dan dia berhasil melarikan diri dari tawanan, maka dua orang ini fayulzimuhu khuruj min bainihim fala mahrama bila mahram, maka wajib baik wanita yang kafir yang baru masuk Islam di daerah peperangan maupun wanita muslimah yang sempat ditawan dan berhasil melarikan diri, maka mereka wajib untuk lari pergi tanpa mahram walaupun dia safar. Gak perlu dia nunggu safar. Ya, seorang wanita muslimah ditawan, berhasil dia melarikan diri, terus cari mahram. Kapan dia bisa selesainya? Ya kan? Gimana cara cari mahram? Sementara dia mau melarikan diri. Demikian. Misalnya Medan lah, daerah kufar misalnya. Ya, daerah kufar. Kemudian daerah muslim di mana kira-kira? Syantar lah kira-kira ya.
Ini contoh-contoh. Siantar. Kemudian salah seorang wanita muslimah ditawan di Medan. Ini misal Medan ini daerah orang kafir, kawasan orang kafir. Berhasil melarikan diri. Larilah dia misalnya ke Tanjung Merawa. Ini mau pergi Siantar nih, tempat daerah Islam. Kan safar tuh. Cuman ya, gak ada musafir, gak ada mahram. Gak boleh safar tanpa mahram. Balik dia gitu. Jadi gimana? Karena dia gak boleh bersafar tanpa mahram. Yang seperti ini ikhwah boleh. Kenapa? Itu kan kondisinya darurat. Ya, tidak masalah kalau seperti itu. Fayulzimuhal khurud bainahum bila mahramin in kanat wahdaha idza ijtara'at walam yakhif al wahdah. Maka dia harus pergi walaupun tanpa mahram, walaupun jika dia sendirian dan dia berani dan tidak takut. Silahkan, boleh, ya. Wa qala Hafiz fil Fathul Bari, berkata Hafiz dalam kitab Fathul Bari, wa zada ghairu aw imra'atin in qata'at min rafqati wajadaha rajulun ma'mun. Atau apabila seorang wanita dia bersama rombongan mahramnya, ternyata dia ketinggalan, tinggal dia sendiri, rombongan yang ada mahramnya sudah pergi duluan. Demikian. Yang mungkin dia bersama mahramnya pergi naik bus, kemudian busnya ngetem sebentar untuk buang hajat atau apalah, begitu sholat si kawan ini sakit perut, lama pula dia duduk di WC, berangkatlah busnya. Sementara suami si perempuan ini nggak ngeh kalau istrinya tidak ada. Mungkin begitu dia ngantuk, dia kan tidurlah dia begitu. Dia nggak lagi ngeh bahwasanya istrinya sudah ketinggalan bus. Demikian. Udah, kemudian berarti kan dia sendiri nih, bertemu dengan seorang laki-laki. Mungkin dia berdiri begitu kan. Datang kawan ini misalnya, mau kemana mbak? Saya ketinggalan bus bang. Oke, saya kejar gitu. Berdualah dia di mobil kawan ini, ngejar bus itu. Sementara dalam keadaan safar, boleh nggak? Hah? Boleh karena darurat. Tapi jaga diri lah. Tangannya di situ aja, di gigi aja, jangan kemana-mana perginya. Satu disetir, satu gigi, begitu. Jangan kemana-mana perginya. Demikian. Ya boleh. Kenapa? Karena ini sudah darurat, mau gimana lagi? Saya kejarlah ya bus itu, tapi saya nggak ada mahramnya. Mau kawin dulu deh di situ. Begitu. Gimana caranya? Demikian ikhwah, itulah intinya. Kalau dia ketinggalan dalam rombongan, di rombongan itu ada mahramnya, bertemu dengan seorang laki-laki yang makmun, yang terpercaya, fa innahu yajuzu ayushibaha hatta yablugha arifqah. Maka dia boleh, laki-laki ini boleh menemani wanita tersebut hingga dia bertemu dengan rombongannya. Qultu hadza safarud daruriyati. Ini seperti ini safar darurat, mau nggak mau harus begitu, nggak ada pilihan lain. Wa man alja'athu darurah fala tathriba alaihi. Ya bagi seorang yang mau tidak mau harus seperti itu, ya maka tidak ada fala tathriba alaihi, tidak mengapa karena darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurah. Walakinna ad-darurat tuqaddar biqadariha. Tapi darurat itu ada batasannya. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Memang ad-darurat tubihul mahdzurah. Darurat itu bisa membolehkan apa yang terlarang. Ya tadi kan sebenarnya nggak boleh dia mau naik mobil kawan ini, karena di situ berarti berdua. Kemudian dalam jalan safar nggak ada mahramnya. Tapi karena untuk mengejar rombongan tadi itu, maka ad-daruratu tubil mahdurat. Karena darurat itu bisa membolehkan apa yang terlarang. Tapi ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu dengan ada batasannya. Misalnya rupanya tadinya naik bus ekonomi rupanya, iya kan? Di bus ekonomi tahulah kan ada ayam, ada bebek ikut di situ. Kawan ini rupanya naik Alphard. Udah mbak, yuk bisa kejar. Dapatlah bus ekonomi yang sama bebek-bebek dan ayam-ayam itu. Bang, saya ikut aja bang aja sampai Pekanbaru bang ya. Tanggung, nggak bisa lagi. Karena kalau sudah dapat rombongan, dia harus kembali bersama bebek-bebek dan ayam-ayam tadi itu dan mahramnya. Demikian nggak bisa, bang. Tanggung bang, dikit lagi lah. Sampai Pekanbaru. Jadi kita nyegatnya di Pekanbaru aja bang gitu. Ya nggak bisa seperti itu ikhwah. Ya, rahimanallahu wa iyyakum. Karena darurat itu tuqaddar biqadariyah, ada batasannya.
Yang keempat, istadalla man abaha safar mar'ah biduni zaujiha aw dhi mahramiha bi umurin la budda minat tanbihi 'alaiha li alla yaghtarul 'ama biha. Bagi yang mengatakan bolehnya wanita bersafar tanpa suaminya atau tanpa mahramnya dengan beberapa perkara, dengan beberapa dalil yang di sini akan kita jelaskan agar tidak tertipu dengan cara pendalilan tersebut. 1. Qasa ba'duhum safar mar'ah lil hajjil faridah ma'arifqati salihati awin nisa'is siqati ala safil kafirah idza aslamat wa kharajat min daril harbi ila daril islam aw man kana fi manzilatiha. Sebagian ulama membolehkan bersafarnya wanita untuk pergi haji dengan safar haji yang wajib tanpa mahram, tapi bersama wanita-wanita yang solehah atau wanita-wanita yang amanah yang dipercaya, dikiaskan dengan wanita kafir yang masuk Islam dan dia lari ke negara Islam. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya bolehnya wanita pergi haji tanpa mahram asalkan dia bersama kaum wanita yang amanah, yang bisa menjaga dia, ya. Bolehnya itu sama seperti seorang wanita kafir yang baru masuk Islam dan kepingin pergi ke Darul Islam. Jadi dia wanita kafir berada di daerah negara kafir yang berkecamuk, yang perang dengan kaum muslimin, dan dia pergi ke negara Islam, ya, negara Islam karena dia sudah masuk Islam tanpa mahram, itu dibolehkan. Jadi dikiaskan haji seperti yang tadi itu dengan wanita pergi safar tanpa mahram, wanita yang masuk Islam tanpa mahram. Maka ikhwah, aw man kana fi manziliha, atau yang semisalnya. Wa ajaba ahlul ilmi bi anna hadha safar darurah. Dijawablah bahwasanya safarnya wanita masuk Islam pergi ke negara Islam itu safar darurat. Fala yuqasu alaihi safarul ikhtiyar. Tidak bisa dikiaskan dengan safar ikhtiar. Safar ikhtiar ini safar yang kita bisa pilih pergi atau tidak. Ya. Safar yang kita bisa memilih pergi apa tidak. Di ikhtiar. Tapi kita mau pergi haji. Kan kita punya pilihan mau pergi atau tidak. Ya. Kita pergi umroh, kita punya pilihan pergi atau tidak. Tapi kalau wanita yang kafir masuk Islam tadi punya pilihan dia, pergi atau enggak? Enggak, dia enggak punya pilihan kecuali dia harus pergi. Kalau enggak dibunuh dia di situ. Ya. Kalau dia tetap di situ dan ketahuan oleh masyarakatnya, dia akan dibunuh. Makanya dia harus melarikan diri ke negara Islam. Jadi enggak sama, enggak beda ya, enggak sama. Yang satu safar darurat, yang satu safar ikhtiar. Wali annal kafir idza aslamat tadfa'u daruran mutayaqqinan bitahammuli darurah mutawahiman wala kadzalika lil hajj. Seorang wanita yang kafir kalau dia masuk Islam maka jelas akan ditimpa banyak mudorot kalau dia tetap berada di negara kafirnya, ya. Beda halnya dengan haji. Demikian ikhwah. Itu dasar dalil yang pertama, berarti tertolak. Dasar seperti ini, alasan seperti ini tertolak, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, qalu inna Umar bin Khattab adina li azwajin Nabi sallam fi akhir hajjatan hajjaha fa ba'atha ma'ahunna Utsman bin Affan wa Abdurrahman. Dalil yang kedua yang dijadikan dasar bolehnya wanita pergi safar tanpa mahram yaitu dari Umar bin Khattab, di mana beliau mengizinkan istri-istri Nabi SAW di akhir haji yang dia lakukan, yang dilaksanakan, dan dia utus bersama mereka Utsman bin Affan dan Abdurrahman. Dia mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman. Jadi di sini pendalilannya itu Umar bin Khattab mengizinkan istri-istri Nabi pergi haji, ya, pergi haji tanpa mahram. Demikian ikhwah, Umar mengizinkan istri-istri Rasulullah untuk pergi haji. Dan diutus bersamanya yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dari sini diambil kesimpulan bahwasanya itu istri-istri Rasulullah pergi tanpa mahram. Boleh ternyata. Demikian. Al-jawab min wajihain.
Jawabnya dari dua sisi. Yang pertama, anna fi'l Umar mauqufun alaihi wa la tu'aridul marfu'. Sungguhnya perbuatan Umar bin Khattab itu mauquf alaihi, itu hukumnya kan ijtihad dia. Ijtihadnya Umar bin Khattab tidak bisa menggugurkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah jelas-jelas mengatakan tidak boleh. Umar bin Khattab mengatakan mengizinkan. Ya nggak bisa dong. Ya, ucapan sahabat menggugurkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauqufun alaihi wa la yu'aridul marfu'. Jawaban yang kedua, anna ummahatul mu'minin muharramat alal mu'minin. Jawaban yang kedua bahwasanya istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibu orang-orang mukmin. Dan ibu-ibu orang mukmin itu mahramnya bagi orang-orang mukmin. Ya, makanya kan orang-orang mukmin tidak boleh menikah dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalaupun para istri itu pergi dengan Utsman, ya udah, kan mereka itu kan ummahatul mukminin, ibu-ibu orang mukmin. Semua istri Rasulullah SAW ummahatul mukminin, ibu-ibu orang mukmin. Karena dia sudah ditabalkan menjadi ibu-ibu orang mukmin, maka tidak ada satu pria mukmin pun yang boleh menikah dengan istri Rasulullah SAW, karena dia sudah menjadi ibunya, berarti mahramnya. Jadi Utsman bin Affan mahram mereka, Abdurrahman bin Auf mahram mereka, gitulah ikhwah, lebih kurang. Taib. Sepertinya ini juga kurang tajam gitu. Ya, kurang tajam. Karena kalau seandainya orang-orang mukmin yang lain itu mahramnya para ummahat mukminin, berarti kalau nanya nggak apa-apa lah, nggak pakai jilbab gitu kan. Kan gitu kan? Nanya boleh dong nggak pakai jilbab. Kenapa? Kan mahram. Padahal Rasulullah katakan, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian bertanya kepada mereka, maksudnya bertanya pada istri Nabi, maka tanyalah dia dari balik tabir. Ya, kalau mahram nggak balik tabir. Jadi ini juga kurang tepat. Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Jawabannya yang menurut saya itu lebih nancep, bahwasanya di sini Umar bin Khattab membolehkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi haji. Dan ya, Umar bin Khattab mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk menemani mereka. Sekarang permasalahannya, mana dalilnya mereka pergi tanpa mahram? Di sini kan Utsman bin Affan, Abdurrahman sebagai pimpinan rombongan. Tidak ada satupun dalil menyebutkan bahwasanya Aisyah pergi tanpa mahram. Kemudian tidak ada satu dalil pun menyebutkan bahwasanya istri-istri Rasulullah yang lain pergi tanpa mahram. Dan sebenarnya nggak semua istri beliau yang pergi. Hanya di sini Umar memberikan izin istri-istri Rasulullah untuk pergi haji. Terus tanpa mahramnya mana? Nggak ada kan keterangan tanpa mahramnya. Kenapa dipelintir menjadi tanpa mahram? Tuh Utsman bin Affan itu kan pimpinan rombongan. Abdurrahman bin Auf pimpinan rombongan yang akan menjadi komando untuk rombongan ini, ikhwah. Demikian. Mengapa ini kita jadikan dalil sebagai bolehnya safar tanpa mahram, sementara ucapan Rasul itu jelas-jelas la tahillu li imratin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal seorang wanita bersafar kecuali bersama mahram. Kan jelas. Sementara ini kan enggak jelas. Kecuali di sini dikatakan Umar bin Khattab mengizinkan istri Rasulullah pergi haji tanpa mahram. Nah, itu baru jelas. Ya kan? Itu baru jelas dia. Di sini nggak disebutkan tanpa mahram. Kenapa ini dijadikan dalil untuk bolehnya pergi haji tanpa mahram? Demikian, ikhwah. Itu dalil yang berapa nih? Yang kedua. Dalil yang ketiga, maksudnya yang jadikan dalil sebagai bolehnya safar tanpa mahram. Istadalla ba'dhum bi hadis Adi bin Hatim marfu'an. Sebagian mereka berdalilkan dengan hadis Adi bin Hatim marfu'. Rasulullah mengatakan, fa in talat bika hayatun turiya tarayinna az-za'inati tartahilu minal hirati
hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu illallah. Dia mengatakan, Rasulullah berkata kepada Adi bin Hatim, ya Adi, kalau usiamu panjang, kamu akan lihat langsung bahwasanya seorang wanita akan bersafar dari Herat. Herat itu daerah Irak, ya, dekat Kufah. Dari daerah Hira dia akan pergi bersafar ke Ka'bah hingga dia tawaf Ka'bah, ya, dan dia tidak takut dengan apapun kecuali kepada Allah. Jadi saya ulangi, Rasulullah berkata kepada Adi bin Hatim, Adi, kalau usiamu panjang, kamu akan lihat seorang wanita dari Herat, dia akan pergi hingga tawaf di Ka'bah, tak takut dengan siapapun kecuali Allah. Oh, berarti kan ini wanita pergi tanpa mahram. Dari Kufah, Baghdad sekarang ke Mekah itu kan jauh safarnya. Ya. Herat itu dekat Kufah, dekat Baghdad. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun perlu kita ketahui dari sisi bahasa dulu. Di sini katakan la tarayinna za'inah, kamu akan lihat za'inah. Za'inah ini ikhwah, seorang wanita yang mengendarai unta yang ada sekedupnya. Sekedup itu kan kalau antum ada unta kan ada yang pakai pelana. Ada yang pelana itu macam ada atapnya, ada dindingnya ditutup kain. Pernah lihat? Tengok nanti di Google. Ya, sekedup atau hudaj dalam bahasa Arab, hudaj. Jadi ada pelana itu khusus untuk perempuan. Ya, untuk perempuan, biasa perempuan yang tingkat sosialitanya tinggi, apakah dia tuan putri, ya. Maka pelana untanya itu bukan sekedar ada tempat duduk, tapi sekaligus macam dibuat ruangan, tertutup semua. Di atasnya ada atapnya, begitu ikhwah. Namanya hudaj namanya. Udah. Ini yang dikatakan za'inah. Kalau kita lihat za'inah, mungkinkah seorang wanita yang berjalan pakai sekedup, dia jalan sendiri tanpa ada yang membimbing untanya? Gak mungkin. Kalau dia tanpa sekedup bisa, iya memang mungkin bisa, karena dia pegang tali unta. Ini dia nggak di dalam, di kamarnya di atas unta itu. Demikian. Jadi tali kekangnya nggak sampai ke dia. Jadi dia santai aja di sekedup itu. Makanya kalau sudah ada za'inah, itu nggak mungkin dia safar sendiri. Minimal harus ada orang yang memegang tali kekang untanya untuk dibawa kemana begitu. Jadi dia tinggal duduk santai di atas sekedupnya, dalam sekedupnya. Demikian. Jadi ini kan berarti menandakan nggak mungkin sendiri juga, ya. Fa'ajaba ahlul ilmi. Ya, fa'ajaba ahlul ilmi. Sebagian para ulama menjawab bi anna hadza yadullu ala wujudi dzalika la ala jawaz. Ini Rasulullah menunjukkan bahwasanya, ya, nanti akan terjadi seperti itu. Bukan berarti hukumnya boleh. Rasulullah hanya menceritakan nanti kalau usiamu panjang, kamu akan lihat wanita akan pergi dari Herat ke Mekah itu dia tanpa takut dengan apapun, nggak takut perampok, nggak takut apapun. Demikian ikhwah. Ya, di sini Rasulullah menyebutkan begitulah tingkat keamanan pada waktu itu, bukan menunjukkan bolehnya. Ya, Rasulullah hanya menceritakan tingkat keamanan. Di situ tidak terkait dengan boleh dan tidaknya. Seperti ikhwah, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat, para pengembala itu yatatawaluna fil bunyan. Para pengembala nanti di hari mendekati kiamat, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Apa hukum membuat bangunan bertingkat-tingkat? Seperti satu di Dubai, Buruj. Ini Jeddah ini mau buat tandingan lagi lebih tinggi daripada Al-Buruj. Hukum buat bangunan tingkat-tingkat gitu apa? Hukum asalnya? Boleh, silakan. Kalau antum punya duit silakan mau tingkat-tingkat.
tapi jangan dibuat kosong gitu aja lah, mubazir dia. Demikian, boleh silakan. Jadi bukan berarti kalau sudah tanda-tanda hari kiamat berarti nggak boleh bangun tingkat-tingkat, nggak begitu, ikhwah. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, nanti para pengembala-pengembala itu nanti sudah jadi kaya raya. Dia akan bangun berlomba-lomba untuk membangun tingkat-tingkat yang tertinggi. Itu tanda-tanda, tidak menunjukkan boleh dan tidaknya membangun rumah bertingkat-tingkat. Nah, itu ikhwah. Nah, sama seperti ini. Ini menunjukkan keamanan, bukan menandakan bolehnya wanita itu pergi tanpa mahram. Nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sama seperti ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya, beliau mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman ya qabidul ilmu akan diangkat. Kemudian wa yadhharul jahal wal fitan, kejahilan dan fitnah merebak. Wa yukthirul haraj, dan banyak terjadi haraj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu haraj? Al haraj al qatl. Haraj itu adalah qatl, pembunuhan. Baik, Rasulullah katakan nanti di akhir zaman akan terjadi haraj, yaitu pembunuhan. Terus artinya boleh membunuh waktu itu? Kan enggak. Itu nggak ada hubungan. Rasulullah menceritakan nanti di akhir zaman akan muncul banyak pembunuhan, bukan menunjukkan hukum boleh dan tidaknya membunuh. Mengenai hukum boleh dan tidaknya membunuh, ada dalil yang lain yang nggak membolehkan. Demikian juga ini wanita ini yang bersafar dari Hirat ke Ka'bah, saking amannya mereka bisa safar, begitu, walaupun tanpa mahram, safar sendiri misalnya. Oke lah, kita anggap sendiri. Ini menunjukkan saking amannya, bukan menunjukkan boleh dan tidaknya. Demikian. Rasulullah menceritakan kondisi pada waktu itu. Ikhwan, paham kira-kira? Saya mengkhawatirkan. Hah? Gimana? Kalau musik, Rasulullah mengatakan saya kunu qauman yastahillun. Kalau itu menyebutkan hukum bahwa saya akan muncul satu kaum nanti menghalalkan. Berarti kan memang haram dia. Menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan musik, dan menghalalkan khamar, ya kan? Menghalalkan. Berarti kalau sudah jelas artinya haram. Kalau itu menyebutkan hukumnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Paham ya? Berarti hadis ketiga ini tidak bisa dijadikan dalil, bahwasanya bolehnya bersafar tanpa mahram. Kemudian dua hadis ini kan masih ngambang kan? Nggak jelas sekali. Kan nggak jelas sekali. Nggak ada disebutkan ini mahram nggak mahram, nggak ada. Sementara 5 hadis yang kita sebutkan tadi jelas sekali, la yahillu, kan begitu, la tahillu, udah jelas sekali, nggak halal wanita bersafar tanpa mahram. Kenapa yang jelas kita tinggalkan, malah beralih kepada yang nggak jelas, yang masih ngambang-ngambang, kemudian kita berdalil dengan itu dan kita katakan inilah dibolehkan bersafar. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Allah mengatakan adapun orang-orang yang diberi ilmu, mereka berdalilkan dengan yang muhkamat. Berdalilkan dengan yang muhkamat, yang jelas. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun yang dalam hatinya ada zayghun, ada kekeliruan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka mengikuti apa-apa yang samar. Ini kan masih samar tiga-tiga. Kenapa dengan dua hadis ini, dua kisah ini samar, dia masih samar, nggak jelas, kita tinggalkan yang sudah sangat jelas. Tayyib. Wa qala Syaukani fil autar wal aula wa hamluhu ala ma qala muta'aqib jam'an bainahu wa bain ahadits bab. Berkata Imam Syaukani bahwasanya sesungguhnya makna hadis tersebut yaitu harus diartikan dengan makna nggak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan untuk menggabung
hadis-hadis tersebut. Jadi safar nggak boleh, adapun hadis-hadis tadi itu tidak jelas, ya tidak jelas. Jadi jelas wanita nggak boleh safar dengan tanpa mahram. Gimana dengan hadis Umar bin Khattab yang membolehkan? Berarti kita artikan bahwasanya hadis istri-istri Rasulullah itu pergi dengan mahram. Begitulah harusnya, orang jelas ini mahram jelas, ya kan? Demikian juga wanita yang pergi dari Herod ke Ka'bah itu Rasulullah nggak menunjukkan haram dan halal, tapi menceritakan tentang kejadiannya itu ada seperti itu. Qal Hafiz fil Fatih wa dhabitul mahram inda ulama man harrama alai nikahuha ala ta'bidi bisawi mubah li hurmatiha fa kharaja bit ta'bidi ukhtu zawja wa ammatuh. Berkata Imam Hafiz As-Sawqani bahwasanya yang dikatakan mahram oleh para ulama yaitu yang haram nikah selamanya dikarenakan satu sebab yang boleh, seperti pengharaman yang dikarenakan selamanya, seperti saudari, seperti adapun yang pengharamannya tidak selamanya, yang haramnya tidak selamanya, seperti saudari istri. Ini yang kita sebutkan tadi, dia haram dinikahi tapi tak selamanya. Ya, kalau seandainya seorang suami sudah lepas dengan istrinya, maka dia boleh nikahi adiknya, ya selamanya. Maka tidak termasuk mahram adik saudari istri, wa ammatiha wa ammatuha, atau bibinya. Seorang laki-laki nggak boleh menikah dengan seorang istri, kemudian digabungnya istri kedua dengan bibinya, nggak boleh. Sebagaimana nggak boleh menggabung antara dua saudari, nggak boleh. Tapi kalau satu sudah lepas, boleh dia menikah dengan yang berikutnya. Wabil mubahi umul mautu'ah bi syubhati wa bintuha, dan juga antara ibu dengan anaknya. Ini kalau dia kalau dia hamba sahaya. Ya, hamba sahaya. Misalnya dia punya hamba sahaya perempuan, hamba sahayanya ini melahirkan anak perempuan, maka nggak boleh dia pakai dua-dua. Wa bi hurmatihal mula'anah, dan dikarenakan saling melaknat, ya, dikarenakan saling melaknat mereka, di mana mencurigai satu sama lain, kemudian mereka bersumpah, dan yang ketiganya, yang keempatnya, yang kelimanya, kalau dia berdosa, berbohong, maka dia terlaknat. Ini adalah mula'anah. Wastasna Ahmad abul kafir. Imam Ahmad mengecualikan kalau ayahnya kafir. Jadi di sini menurut Imam Ahmad, kalau ayahnya kafir nggak bisa jadi mahram. Jadi mahram itu harus yang muslim, kata Imam Ahmad. La yakunu mahraman li binatihil muslimah. Kalau anaknya muslimah, ayahnya nggak bisa jadi mahram. Misalnya dia mau pergi haji nih, atau dia mau pergi safar, ditemani ayahnya yang kafir, maka nggak boleh, karena ayahnya tidak muslim, kata Imam Ahmad. Li'annahu la yu'min ayuftinaha min diniha idza khala biha. Karena nggak aman nanti dia membujuk-bujuk anaknya untuk kembali ke agamanya jika mereka berdua saja pergi. Qala Syaukani fil Lautar, Imam Syaukani dalam kitab Lautar mengatakan, ba'da naqli kalam al-Hafiz wa iqrarihi, setelah dia menyebutkan ucapan Hafiz dan menetapkannya, wa muqtadahu ilhaqu sa'iril qarabal kufar bil abi li wujudil illah. Yang benar bahwasanya semua kerabat yang kafir itu sama hukumnya seperti yang muslim. Jadi walaupun dikarenakan ilahnya sama, yaitu sama-sama kerabat. Jadi walaupun ayahnya kafir, maka tetap dikatakan mahram. Walaupun ayahnya kafir, tetap dikatakan mahram. Ya, boleh menemani anak-anaknya yang muslimah untuk bersafar. Yang nggak boleh itu kalau jadi wali. Ya, ayahnya yang kafir nggak boleh menikahkan anaknya yang muslimah, karena al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd.
Orang-orang mukmin dan mukminat, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Jadi wali tidak dibolehkan, tapi teman safar boleh. Ya, teman safar boleh. Demikian ikhwah rahimanallah. Karena kalau kita katakan tidak mahram, boleh enggak laki-laki muslim menikahi anaknya yang kafir, anak perempuan yang kafir? Kan nggak boleh kan? Laki-lakinya muslim nikah dengan anak kandungnya tapi kafir, boleh? Ya nggak boleh, ya, karena itu mahram kerabat. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bersama muslimin innal ghafur. Jadi intinya bahwasanya tidak boleh, ya, kecuali kalau darurat. Ada yang mau nanya silakan. Baik, para ikhwah fiddin, para pemirsa yang ada di rumah juga silakan, jika Anda ingin bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di 0813 600 600 61. Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang tercantum yang tertera di layar kaca Anda, atau juga boleh di nomor 0813 600 600 61. Silakan. Yuk, ada yang langsung silakan. Ya. Bapak mertua tiri. Apakah boleh si ibu punya anak kandung laki-laki menikah dengan perempuan? Jadi sebenarnya ini adalah menantu perempuan si ibu, ya kan? Si ibu menikah lagi laki-laki yang lain. Udah, bolehkah menantu si ibu tadi ditemani dengan suaminya, atau ditemani dengan ayah tiri si ayah tiri suami si perempuan ini? Ngerti tuh? Gini nih. Seorang ibu punya anak laki-laki. Ya, seorang ibu punya anak laki-laki. Udah, anak laki-lakinya menikah dengan seorang wanita. Jadi ibu ini kan berarti punya menantu perempuan. Si ibu ini menikah dengan laki-laki yang lain, bukan bapaknya bukan bapaknya suami si perempuan ini. Ya, kita katakan sajalah si ibu punya anak namanya Ahmad, anak kandung. Ahmad punya anak namanya Zainab. Udah. Si ibu menikah dengan laki-laki lain. Mungkin ayahnya si Ahmad sudah meninggal atau bagaimana? Udah. Bolehkah si Zainab ini ditemani oleh ayah tirinya si Ahmad? Nah, ikhwah, menantu yang dikatakan mahram adalah menantu dari anak kandung. Kalau menantu dari anak tiri tidak. Jadi si bapak ini kan punya anak si Ahmad. Ahmad ini anak kandung apa anak tiri? Anak tiri, berarti istri si Ahmad nggak mahram. Ya, istri si Ahmad tidak mahram. Tapi kalau seandainya ibunya si Ahmad punya anak namanya si Zainab. Zainab punya suami namanya Ahmad. Ahmad dengan Zainab ini mahram. Kenapa? Karena itu adalah istri dari suami anaknya kandung. Ngerti? Jadi yang namanya menantu dikatakan menantu yang mahram apabila menantu itu dari pasangan anak kita yang kandung. Tapi kalau pasangan anak kita yang tiri tidak mahram. Anak tirinya mahram enggak? Anak tirinya mahram. Tapi istrinya atau pasangannya tidak mahram. Ngerti ikhwah? Ya udahlah, kalau enggak paham gimana lagi? Ada nanya langsung? Ya. Gimana? Ya, suami istri cocok. Istri ngadu pada orang tuanya. Orang tua keluar kota, safar dia. Cekcok, kemudian orang tua di luar kota, misalnya suami istrinya di Medan, orang tua si istri di Jogja, cekcok mereka. Boleh nggak si istri pergi ke Jogja gitu? Sporing? Ya nggak boleh. Nggak boleh.
Kalau terjadi pertengkaran ataupun bahkan ini si istri sudah dijatuhkan talak oleh sang suami, maka wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah si perempuan ini pergi dari rumahnya, dan janganlah kamu usir mereka dari rumahnya, dan juga jangan mereka pergi dari rumahnya, nggak boleh sporing, itu nggak boleh. Ya, itu yang sudah jatuh talak dalam masa iddah. Nggak boleh dia si istri yang sudah jatuh talak tapi dia masih masa iddah, dia tidak boleh pergi meninggalkan rumah suaminya, dan juga suami nggak boleh mengusir dia dari rumahnya. Karena itu dia masih, selama dia masih melangsungkan masa iddah, dia masih punya hak untuk tinggal di rumah itu, masih punya hak untuk mendapatkan nafkah sampai habis masa iddahnya. Kalau sudah hampir masa iddahnya, maka hilang hak semua. Ya, apalagi nggak jatuh, main sporing aja, main seret aja dia pakai. Untang-untang di rumahnya ada koper travel itu kan, seret aja, ada rodanya kan. Demikian ikhwah, nggak dibolehkan. Bagaimana dengan yang menjadi TKW di luar negeri padahal dia sudah menikah, apakah boleh atau tidak? Ya, kalau dia TKW berarti suaminya antar ke sana. Suaminya antar, dia serahkan istrinya di sana, di tempat yang dia yakin bahwasanya itu tempat yang aman bagi istrinya, aman dari sisi tidak akan ada yang namanya pelecehan seksual, aman bahwasanya adalah keluarga yang amanah, silakan. Jadi dia diantar ke sana, nanti ketika dia mau pulang dijemput. Gitu. Jadi bukan pergi sendiri. Bolehkah istri safar tanpa mahram untuk taziah keluarga dekat yang meninggal? Enggak. Karena dia enggak wajib. Untuk doa setelah makan, apakah dibaca setelah makan atau pokok nasi atau di setiap kita makan apa saja? Ikhwah, makan, bukan harus makan besar namanya ya. Makan pagi, siang dan sore, enggak. Semua adab makan dan minum, apakah itu doa, cara megang, cara menyulang, posisi berdiri atau posisi lagi duduk, itu semua berlaku untuk makan apapun, dari mulai makan lontong, nasi, kerupuk, permen sama. Ya. Jadi ketika kita makan nasi, bismillah. Makan permen aja gitu Kak. Sama, makan apapun dia. Apakah seorang wanita yang tidak memiliki mahram gugur kewajiban menunaikan haji? Ya. Ya. Kalau dia nggak punya mahram berarti dia dianggap belum sanggup pergi haji. Karena Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya manusia itu wajib untuk memiliki kewajiban atas Allah, kepada Allah untuk pergi haji bagi siapa yang sanggup. Kalau tidak ada mahram berarti dianggap tidak sanggup. Ini juga sebagaimana fatwa Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan para masyayikh Saudi yang lainnya. Apakah termasuk meminta? Bertetangga sering minta tanaman yang dimiliki tetangga lain. Contohnya tetangga punya pohon jambu, daun jarak, daun pandan dan lain, minta ini. Ya Wak, ya Kak, ya Bu, ambillah, kata Wak itu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Pada dasarnya ikhwah, pada dasarnya kita nggak boleh meminta untuk sesuatu yang yang kita tidak memerlukannya. Ya. Untuk sesuatu yang kita tidak memerlukannya. Tapi ketika kita memerlukannya dan hanya ada di uak itu, di halaman uak itu, kita boleh karena kita butuh. Misalnya mau pohon jarak, daun pohon jarak, mungkin tuh anaknya yang masuk angin ya. Ya. Di mana mau dia tarik daun jarak sekarang? Demikian. Tapi uak itu punya banyak. Jadi semak pun. Udah. Boleh nggak? Ya kan kita butuh. Kemarin kan kita bahas bahwasanya kalau dia butuh silahkan. Tapi kalau dia untuk apa? Untuk nyimpan daun jarak, sengaja ditumpuknya daun jarak. Untuk apa ente numpuk daun jarak? Demikian, nggak ada gunanya. Ya, tapi kalau untuk ada gunanya silahkan. Ya, silahkan. Hanya kalau antum mau nanam sendiri
ambil batangnya ditancapkan untuk nanam tahun jarak sendiri supaya ada buat apotek hidup, itu akan lebih baik. Ya lama-lama kalau minta daunnya, Wak, ambillah situ, kata Wak itu. Sekali, 2 kali, seminggu kita ambil terus, bukan nggak habis daunnya. Mana daun pohon jarak aku ini, katanya. Tapi Wak yang ngasih gitu. Ya tentunya dia akan keberatan. Allahu a'lam. Kita sedang berpuasa sunnah dan kita sedang dijemput kerabat yang berjualan di tempat kerabat yang berjualan. Lalu bilang ke dia, barang siapa yang memberi makan berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala puasa orang tersebut. Pertanyaannya apa ini? Kita sedang puasa sunnah dan kita sedang di tempat kerabat yang berjualan. Lalu bilang dia, barang siapa memberi makan berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Ya boleh, silakan. Tapi dia yang bilang ya, bukan kita yang bilang. Dia yang bilang, atau jangan request, bang, bilangkan gitu. Saya sedang puasa ini, begitu. Ya itu kan modus namanya, ikhwah. Dia sedang puasa nih, pergi dia ke restoran Padang. Pas sore-sore dikatakan azan lah, Rasulullah SAW bersabda, wow gitu. Fattara saim, barang siapa memberikan bukan puasa maka dia mendapatkan pahala orang tersebut. Dia itu minta, sudah jelas itu minta, ikhwan. Pakai dalil cuman mintanya. Demikian, nggak boleh. Kakek menikahi janda memiliki anak 1 perempuan, apakah bibi tersebut mahram kita? Kakek menikahi janda memiliki anak 1 perempuan, apakah bibi tersebut mahram kita? Kok tiba-tiba bibi sih? Mungkin anak itu kan bibi ya. Taib. Ini jandanya bibinya, dandanya yang bibi atau anaknya yang bibi ini? Taib. Kalau jandanya itu bibi, kalau janda itu dikatakan bibi, ya mahram kita. Nenek tiri namanya. Ya, nenek tiri. Tapi kalau masuk bibinya ini anak janda itu enggak mahram. Ya. Bagi si kakek mahram, anak tiri namanya. Ada yang langsung? Bis? Larangan tadi Ustaz, apakah hanya berlaku kepada wanita yang rasyidah Ustaz? Apa itu rasyidah? Yang pemikirannya matang itu. Atau semua wanita nggak dibolehkan. Yang mau dia cerdas, mau yang dia on, mau yang dia autis, nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Sedangkan wanita yang waras saja, yang cerdas saja nggak boleh. Apalagi yang kurang 3 ampere, ikhwah. Tentu kan voltasenya nggak jelas nanti itu. Demikian. Ya nggak boleh jelas. Kan tentunya wanita yang cerdas saja, dia tentunya lebih sanggup membela dirinya ketimbang yang tidak cerdas kan? Itu aja nggak boleh. Bagaimana penjelasan orang tua agar sewaktu menikah tidak memakai musik karena orang tua maksa dengan diharuskan musik? Gimana cara menjelaskannya? Allahu alam. Ini nggak semua orang tua punya level pendidikan yang sama. Ada orang tua itu, kamu nikah pakai musik ya? Janganlah Pak, sebab gini. Ya udah terserahmu lah, begitu kan? Ada yang, kamu pakai musik ya nikahnya? Janganlah ya, karena gini. Oh pas sekali lah biar menghemat kita. Ada juga begitu. Memang materai juga sih, ya. Melihatnya cocoknya itu karena berkurang uang keluarnya. Ada yang begitu. Bukan karena Allah, tapi karena penghematan, ada yang begitu. Ada yang ketik daripada nikahmu tak pakai musik, mendingan kau tak usah jadi nikah katanya. Ada yang begitu. Jadi bagaimana? Ya berarti harus ditimbang-timbang. Mau putus atau mau nikah. Demikian. Karena kan pernikahan ini kan ikhwah bukan hanya 2 orang muda-mudi, tapi itu akan bersatunya 2 keluarga. Demikian. Dibujuk ikhwah. Kalaupun nggak bisa semua, cobalah setengahnya gitu. Karena kan memang orang tua yang punya kuasa. Misalnya, pokoknya pakai keyboard. Antum coba nego, gimana ya kalau keyboardnya itu tengah hari aja,
Zuhur sampai asar, gitu kan. Ya mana tahu mau dia. Demikian. Ya daripada antum gak jadi nikah, ya kan? Udah jomblo 30 tahun masih gak nikah juga kan? Mau gimana lagi? Ana pernah mengalami waktu umroh yang perempuan tidak ada mahramnya. Waktu di imigrasi perempuan yang tak punya mahram diatur oleh travel dengan mahram yang lainnya. Bagaimana dengan kondisi begini Ustaz? Ya tidak ada yang namanya mahram tumpangan. Numpang, masa mahram numpang? Nanti betul-betul ditumpangi oleh mahram itu. Sini bu. Demikian. Bukan tidak sedikit terjadi perselingkuhan di sana antara pembimbing dengan jamaahnya yang bukan mahram dia. Taulah emak-emak di sana ikhwah, rahmanya minta ampun ketika di Mekah itu. Ayolah Ustadz, di mana kita mau belanja Ustadz? Ustadz nggak bawa istri, kau nggak bawa suami. Ayolah bu, katanya. Perempuan gimana? Ikhwah, yang satu jauh dari istri, yang satu jauh dari suami. Oh berarti di Mekah sana ya terus ada setannya juga lah, masa nggak ada setannya? Adalah. Buktinya Abu Jahal di mana lahirnya? Kan di Mekah juga. Demikian. Yang nggak bisa masuk Mekah Madinah itu Dajjal, setan masuk aja dia. Udahlah ikhwah, ada 9:30. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.